Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang untuk menelusuri jejak-jejak sejarah di seluruh Nusantara. Dalam pertemuan kali ini kami akan mengungkap misteri hilangnya Kerajaan Lamuri, jejak Islam pertama di Nusantara yang terhapus. Kerajaan Lamuri diduga telah berdiri sejak abad ke-9 Masehi, ketika jalur perdagangan maritim dunia mulai berkembang pesat. Berbagai catatan dari penjelajah Tiongkok dan Arab mengungkap keberadaan sebuah kerajaan yang makmur di pesisir utara Sumatera, sebuah wilayah yang kelak dikenal sebagai bagian dari Aceh. Letaknya yang strategis menjadikannya titik persinggahan penting bagi kapal-kapal yang berlayar dari dunia Arab, India, hingga Tiongkok. Sebagai salah satu kerajaan maritim yang berpengaruh, Lamuri menjadi pintu gerbang bagi masuknya Islam ke Nusantara. Para pedagang Muslim membawa tidak hanya barang dagangan tetapi juga ajaran agama dan budaya baru yang diterima dengan baik oleh penduduk setempat. Keberadaan komunitas Muslim di Lamuri didukung oleh berbagai sumber sejarah yang menunjukkan bahwa wilayah ini lebih awal menerima Islam dibandingkan daerah lain di Kepulauan Nusantara. Pada masa kejayaannya, Lamuri memiliki hubungan erat dengan berbagai kerajaan besar, termasuk Sriwijaya dan Kesultanan Samudra Pasai. Kekayaannya berasal dari hasil bumi yang berlimpah serta peranannya sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Pelabuhan Lamuri selalu ramai oleh kapal-kapal dagang yang membawa komoditas seperti lada, cengkeh, dan emas yang menjadi barang bernilai tinggi di pasar internasional. Namun, seiring waktu, kerajaan Lamuri mengalami kemunduran. Perubahan jalur perdagangan, ekspansi dari kerajaan-kerajaan tetangga, serta kemungkinan bencana alam menjadi faktor yang mempercepat hilangnya kerajaan ini dari catatan sejarah. Nama Lamuri mulai menghilang dari sumber-sumber tertulis dan jejaknya seakan tertelan oleh zaman. Hingga kini, misteri mengenai lenyapnya kerajaan Lamuri masih menjadi teka-teki yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Sebagai pelabuhan yang ramai, Lamuri bukan sekadar titik perhentian kapal dagang, tetapi juga gerbang utama bagi arus masuknya pengaruh Islam ke Nusantara. Para pedagang dari Timur Tengah dan India tidak hanya membawa barang dagangan seperti kain sutra, rempah-rempah, dan logam berharga, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi mereka dengan penduduk setempat. Hubungan yang erat antara pedagang dan penguasa Lamuri mempercepat penyebaran Islam di wilayah ini, menjadikannya salah satu pusat peradaban Islam pertama di Nusantara. Bukti mengenai peran penting Lamuri dalam jalur perdagangan dan penyebaran Islam ditemukan dalam berbagai manuskrip kuno serta peninggalan artefak yang masih dapat ditelusuri hingga kini. Catatan dari sumber Arab seperti Al-Mas'udi dan Ibnu Battuta menyebutkan keberadaan masyarakat Muslim yang telah mapan di wilayah ini. Selain itu, temuan makam-makam dengan inskripsi Arab serta naskah-naskah kuno yang memuat ajaran Islam menunjukkan bahwa pengaruh agama ini telah mengakar kuat sejak awal. Letak geografis Lamuri yang strategis memberikan keuntungan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial budaya. Sebagai titik temu antara dunia barat dan timur, Lamuri menjadi pusat pertukaran ide, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan Islam dengan tradisi lokal. Hal ini menciptakan sebuah masyarakat yang kosmopolitan, di mana nilai-nilai Islam mulai melebur dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas asli masyarakat setempat. Salah satu bukti kuat dari pengaruh Islam di Lamuri adalah adanya sistem pemerintahan yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip Islam. Diduga, penguasa Lamuri telah menerima Islam dan menjadikannya bagian dari struktur pemerintahan mereka. Hukum Islam perlahan mulai diterapkan dalam sistem sosial dan ekonomi, memperlihatkan bagaimana agama ini memainkan peran penting dalam membentuk karakter masyarakat Lamuri. Namun, dengan semakin berkembangnya jalur perdagangan dan meningkatnya persaingan antar kerajaan di Sumatera, Lamuri menghadapi tantangan besar.
Beberapa kerajaan lain, seperti Samudra Pasai yang muncul kemudian, mulai mengambil alih peran Lamuri sebagai pusat perdagangan dan keislaman. Pergeseran ini ditambah dengan faktor-faktor lain seperti ancaman dari luar dan kemungkinan bencana, Dunmalamis menjadi awal dari meredupnya kejayaan Lamuri di panggung sejarah. Meskipun akhirnya menghilang, jejak kejayaan Lamuri sebagai pusat perdagangan dan peradaban Islam pertama di Nusantara tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Keberadaannya menjadi bukti bahwa proses Islamisasi di Nusantara tidak hanya terjadi di abad-abad belakangan, tetapi telah berlangsung sejak masa-masa awal peradaban maritim di kepulauan ini. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga sebagai kerajaan maritim yang strategis, Lamuri tidak berdiri sendiri dalam peta politik dan ekonomi kawasan. Keberadaannya selalu dikaitkan dengan kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara dan sekitarnya, terutama Sriwijaya dan Chola. Hubungan yang terjalin bukan hanya sebatas perdagangan, tetapi juga melibatkan aspek diplomasi dan, dalam beberapa kasus, ketegangan politik. Meskipun memiliki pengaruh besar di jalur perdagangan, Lamuri tetap berada dalam bayang-bayang kekuatan yang lebih besar, yang terus berkembang dan berusaha memperluas hegemoni mereka di kawasan tersebut. Hubungan dengan Sriwijaya sejak abad ke-9 hingga ke-11, Sriwijaya dikenal sebagai penguasa jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini mengontrol aliran perdagangan yang melintasi Selat Malaka dan berperan sebagai pusat keilmuan serta penyebaran agama Buddha. Lamuri, yang terletak di pesisir utara Sumatera, tidak bisa menghindari pengaruh Sriwijaya dalam aspek politik dan ekonominya. Hubungan antara Lamuri dan Sriwijaya tampaknya bersifat kompleks. Di satu sisi, Lamuri diuntungkan oleh keberadaan Sriwijaya karena menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang lebih luas. Sebagai pelabuhan transit, Lamuri mendapatkan manfaat dari arus barang dan para pedagang yang singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke Sriwijaya atau wilayah lain di sekitarnya. Namun di sisi lain, ada indikasi bahwa Sriwijaya juga berusaha mengontrol Lamuri untuk menjaga dominasinya atas perdagangan di kawasan. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa Sriwijaya pernah mengirim ekspedisi ke berbagai wilayah di Sumatera, termasuk ke Lamuri. Tujuannya bisa jadi adalah untuk memastikan bahwa kerajaan-kerajaan kecil tetap berada dalam pengaruh Sriwijaya dan tidak bersekutu dengan kekuatan lain yang dapat mengancam hegemoni mereka. Meski tidak ada bukti konkret bahwa Lamuri pernah sepenuhnya tunduk pada Sriwijaya, pengaruh besar kerajaan tersebut kemungkinan memaksa Lamuri untuk tetap menjaga hubungan baik dan tidak menantang otoritas mereka secara terbuka. Interaksi dengan kerajaan Chola selain Sriwijaya, hubungan Lamuri dengan kerajaan Chola di India Selatan juga menjadi bagian penting dalam dinamika politiknya. Chola adalah salah satu kerajaan maritim paling kuat di Asia Selatan pada abad ke-10 hingga ke-12. Mereka memiliki armada laut yang mampu menaklukkan wilayah-wilayah strategis di sepanjang jalur perdagangan Samudra Hindia. Pada tahun 1025, Raja Rajendra Chola Kaisai dari dinasti Chola melancarkan ekspedisi besar ke Sumatera yang dikenal sebagai ekspedisi Chola terhadap Sriwijaya. Serangan ini menghancurkan banyak pusat perdagangan Sriwijaya dan melemahkan pengaruhnya di kawasan. Meskipun Lamuri tidak disebutkan secara eksplisit dalam catatan sejarah mengenai ekspedisi ini, wilayah pesisir utara Sumatera tidak mungkin luput dari dampak peperangan tersebut. Sebagai kerajaan yang bergantung pada perdagangan, Lamuri mungkin menghadapi dilema besar. Di satu sisi mereka memiliki hubungan dagang dengan pedagang India, termasuk dari wilayah Chola. Namun di sisi lain, mereka juga harus berhati-hati agar tidak dianggap sebagai ancaman oleh Sriwijaya yang saat itu tengah berusaha mempertahankan supremasinya. Besar kemungkinan, Lamuri berusaha bersikap netral dan tetap menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak untuk menghindari konflik langsung. Pengaruh dari Samudra Pasai pada abad ke-13, pengaruh Lamuri mulai menghadapi tantangan baru dari kemunculan Samudra Pasai. Sebagai kerajaan Islam pertama yang berkembang pesat di Sumatera,
Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan keislaman yang lebih dominan dibandingkan Lamuri. Samudra Pasai memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Delhi dan pedagang Muslim dari Timur Tengah, yang semakin memperkuat posisinya dalam perdagangan global. Sebagai kerajaan yang lebih muda namun lebih agresif dalam memperluas pengaruhnya, Samudra Pasai perlahan mengambil alih peran Lamuri sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Tidak ada catatan pasti mengenai bagaimana interaksi antara Lamuri dan Samudra Pasai berlangsung. Namun, berdasarkan pola sejarah yang terjadi di kawasan itu, bisa jadi Lamuri mengalami penurunan akibat pergeseran jalur perdagangan dan semakin kuatnya pengaruh Samudra Pasai. Ada kemungkinan bahwa sebagian besar penduduk dan pedagang di Lamuri beralih ke Samudra Pasai, yang menawarkan peluang ekonomi dan politik yang lebih stabil. Hubungan Lamuri dengan kerajaan-kerajaan tetangga menunjukkan bahwa posisinya sangat bergantung pada dinamika kekuatan regional. Meskipun memiliki pengaruh besar sebagai pelabuhan dagang dan pusat penyebaran Islam, Lamuri tidak bisa terlepas dari bayang-bayang Sriwijaya, ancaman dari ekspedisi Chola, serta persaingan dengan Samudra Pasai. Interaksi dengan kerajaan-kerajaan besar ini turut membentuk identitas politik dan ekonomi Lamuri. Namun pada akhirnya, perubahan geopolitik dan munculnya kekuatan baru seperti Samudra Pasai membuat Lamuri perlahan-lahan kehilangan perannya hingga akhirnya menghilang dari catatan sejarah. Jejaknya mungkin telah pudar, tetapi peranannya sebagai salah satu gerbang awal Islam di Nusantara tetap menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban Indonesia. Ancaman dan persaingan dengan Samudra Pasai pada abad ke-13, munculnya Kesultanan Samudra Pasai menjadi titik balik dalam sejarah kerajaan Lamuri. Sebagai kerajaan Islam pertama yang berkembang pesat di Nusantara, Samudra Pasai menawarkan stabilitas politik dan ekonomi yang lebih kuat, menarik perhatian para pedagang serta ulama dari berbagai penjuru dunia. Kemunculan kekuatan baru ini secara perlahan menggantikan posisi Lamuri sebagai pusat perdagangan dan peradaban Islam di wilayah utara Sumatera. Keunggulan Samudra Pasai dalam perdagangan salah satu faktor utama yang menyebabkan Lamuri tersaingi adalah kemampuan Samudra Pasai dalam mengelola sistem perdagangan yang lebih terorganisir. Sebagai pusat perdagangan internasional, Samudra Pasai berhasil menarik perhatian pedagang dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama. Keberpihakan pada jaringan perdagangan Islam, Samudra Pasai menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Delhi, serta pusat-pusat perdagangan Muslim di Asia Selatan dan Timur Tengah. Jaringan perdagangan ini memberikan keuntungan besar karena pedagang Muslim lebih memilih bertransaksi dengan sesama Muslim yang tunduk pada hukum syariah. Hal ini membuat Samudra Pasai lebih disukai dibandingkan Lamuri, yang mungkin belum sepenuhnya menerapkan sistem Islam dalam ekonominya. Keberadaan mata uang emas, dirham. Salah satu keunggulan utama Samudra Pasai adalah kemampuannya dalam mencetak mata uang sendiri, yaitu dirham emas, yang mempermudah transaksi dagang dan meningkatkan kepercayaan pedagang asing. Sementara itu, tidak ada bukti bahwa Lamuri memiliki sistem moneter yang setara, sehingga kemungkinan besar masih bergantung pada sistem barter atau mata uang asing. Hal ini membuat Samudra Pasai lebih kompetitif dalam perdagangan. Posisi geografis yang lebih strategis. Meskipun Lamuri memiliki lokasi yang strategis di pesisir utara Sumatera, Samudra Pasai terletak lebih dekat dengan jalur utama pelayaran di Selat Malaka. Letak ini memberikan keuntungan besar dalam menarik kapal-kapal dagang yang melintasi jalur tersebut. Dengan semakin berkembangnya Samudra Pasai, banyak pedagang yang sebelumnya singgah di Lamuri mulai beralih ke pusat perdagangan baru ini. Pergeseran pusat keislaman selain dalam bidang perdagangan, Lamuri juga mulai kehilangan peranannya sebagai pusat Islam di kawasan ini.
Sebelumnya, Lamuri dikenal sebagai gerbang awal masuknya Islam di Nusantara, dengan bukti adanya komunitas Muslim yang sudah berkembang sejak abad ke-9. Namun Samudra Pasai lebih aktif dalam mengembangkan ajaran Islam dan menjadi pusat keilmuan serta dakwah yang lebih terstruktur. Beberapa faktor yang membuat Samudra Pasai lebih unggul dalam penyebaran Islam adalah keberadaan ulama dan cendekiawan Muslim. Samudra Pasai menjadi tujuan bagi banyak ulama dari Timur Tengah dan India yang membawa ajaran Islam dalam bentuk yang lebih sistematis. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan Islam, berbeda dengan Lamuri, yang mungkin lebih banyak menerima pengaruh Islam secara bertahap melalui jalur perdagangan. Peran Sultan dalam menyebarkan Islam. Para Sultan Samudra Pasai secara aktif mendukung penyebaran Islam, baik melalui kebijakan pemerintahan maupun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Mereka juga mengundang ulama dan membangun madrasah, menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam yang lebih berpengaruh dibandingkan Lamuri. Pengaruh mazhab Syafi'i. Samudra Pasai mengikuti mazhab Syafi'i dalam hukum Islam, yang kemudian menjadi mazhab dominan di Nusantara. Dengan adanya penerapan hukum syariah yang lebih sistematis, Samudra Pasai semakin menarik perhatian masyarakat Muslim, termasuk mereka yang sebelumnya berafiliasi dengan Lamuri. Ketegangan dan penurunan Lamuri. Dengan semakin kuatnya Samudra Pasai, Lamuri mengalami kemunduran yang signifikan. Rivalitas antara kedua kerajaan ini kemungkinan besar tidak hanya terjadi dalam aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan konflik politik dan militer, persaingan dalam perebutan pedagang dan wilayah. Dengan semakin banyaknya pedagang yang berpindah ke Samudra Pasai, Lamuri kehilangan sumber pendapatan utama yang menopang ekonominya. Keadaan ini menyebabkan kerajaan semakin lemah dan terus mempertahankan pengaruhnya di kawasan. Kemungkinan konflik militer. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang secara eksplisit menyebutkan perang antara Lamuri dan Samudra Pasai, pergeseran kekuasaan biasanya tidak terjadi tanpa konflik. Ada kemungkinan bahwa Lamuri mencoba mempertahankan pengaruhnya, tetapi tidak mampu menandingi kekuatan Samudra Pasai yang lebih terorganisir dan memiliki dukungan luas dari dunia Islam. Eksodus penduduk dan elit Lamuri. Dengan menurunnya kondisi ekonomi dan politik, sebagian besar penduduk dan elit Lamuri mungkin beralih ke Samudra Pasai. Mereka yang dulunya aktif di Lamuri mungkin kemudian menjadi bagian dari struktur pemerintahan dan ekonomi Samudra Pasai, mempercepat proses hilangnya Lamuri dari sejarah. Akhir dari Lamuri. Pada akhirnya, Lamuri mengalami nasib yang sama seperti banyak kerajaan kecil lainnya di Nusantara. Hilang dari catatan sejarah akibat dominasi kerajaan yang lebih besar. Dengan semakin berkembangnya Samudra Pasai dan kemudian Kesultanan Aceh pada abad ke-16, nama Lamuri perlahan menghilang dari sumber-sumber sejarah. Namun meskipun keberadaannya tidak lagi dikenal luas, peran Lamuri sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa diabaikan. Kerajaan ini menjadi bagian dari rantai sejarah yang menghubungkan jalur perdagangan dunia dengan proses Islamisasi di Kepulauan Indonesia. Meskipun akhirnya kalah dalam persaingan dengan Samudra Pasai, Lamuri tetap dikenang sebagai salah satu kerajaan maritim yang berjasa dalam membentuk identitas Islam di Nusantara. Serangan dari kekuatan asing kerajaan Lamuri yang pernah berjaya sebagai pusat perdagangan dan Islam di Nusantara akhirnya menghadapi berbagai ancaman serius dari luar. Selain persaingan dengan Samudra Pasai, serangan dari kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan ekspedisi militer asing turut mempercepat kehancuran Lamuri. Ditambah dengan tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga yang ingin menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, posisi Lamuri semakin terdesak hingga akhirnya lenyap dari catatan sejarah. Tekanan dari Majapahit. Pada abad ke-14, kerajaan Majapahit muncul sebagai kekuatan besar di Nusantara dengan ambisi untuk menguasai jalur perdagangan maritim. Berdasarkan negara Kertagama, Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan patihnya, Gajah Mada,
melancarkan ekspedisi militer ke berbagai wilayah Nusantara dalam upaya menegakkan Sumpah Palapa, yaitu janji Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit Lamuri sebagai salah satu kerajaan maritim yang strategis di pesisir utara Sumatera, menjadi salah satu target ekspansi Majapahit. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa ekspedisi Majapahit ke Sumatera melibatkan serangan terhadap berbagai kerajaan pesisir, termasuk Samudra Pasai dan Lamuri. Majapahit yang ingin menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka kemungkinan besar melihat Lamuri sebagai ancaman atau hambatan bagi ambisinya. Serangan Majapahit ini mungkin menjadi pukulan berat bagi Lamuri, yang saat itu sudah melemah akibat persaingan dengan Samudra Pasai. Tidak diketahui secara pasti apakah Lamuri mampu memberikan perlawanan yang berarti, tetapi kemungkinan besar kerajaan ini mengalami kehancuran akibat serangan tersebut. Dengan militansi dan kekuatan armada perang Majapahit yang sangat kuat, Lamuri mungkin tidak dapat bertahan lama. Ekspedisi militer dari luar Nusantara, selain ancaman dari kerajaan-kerajaan di dalam Nusantara, Lamuri juga menghadapi serangan dari ekspedisi militer asing, khususnya dari dinasti Yuan Mongol, dan kerajaan-kerajaan dari India Selatan. Ekspedisi Mongol, dinasti Yuan. Pada akhir abad ke-13, Kaisar Kubilai Khan dari dinasti Yuan di Tiongkok mengirim ekspedisi militer ke Nusantara untuk menundukkan kerajaan-kerajaan maritim yang tidak tunduk pada kekuasaan Mongol. Serangan ini terutama ditujukan kepada kerajaan Singasari di Jawa. Tetapi jalur ekspedisi Mongol kemungkinan besar juga melibatkan kerajaan-kerajaan di Sumatera, termasuk Lamuri. Catatan sejarah Tiongkok menyebutkan bahwa wilayah Sumatera memiliki kerajaan-kerajaan yang menolak tunduk pada dinasti Yuan, yang bisa berarti bahwa Mongol juga pernah mengancam wilayah Lamuri. Meskipun tidak ada bukti eksplisit mengenai serangan langsung Mongol ke Lamuri, kemungkinan besar kerajaan ini turut merasakan dampaknya, baik dalam bentuk pertempuran langsung maupun gangguan dalam perdagangan akibat konflik regional. Ekspedisi dari India Selatan seperti yang terjadi pada abad ke-11 saat kerajaan Chola dari India Selatan menyerang Sriwijaya. Kerajaan-kerajaan maritim di Sumatera sering menjadi sasaran ekspansi dari kekuatan asing. Samudera Pasai, yang menggantikan peran Lamuri sebagai pusat perdagangan, memiliki hubungan erat dengan kesultanan-kesultanan di India, tetapi bukan berarti ancaman dari luar sepenuhnya hilang. Kerajaan-kerajaan dari India Selatan yang memiliki kekuatan maritim besar kemungkinan masih melihat wilayah pesisir utara Sumatera sebagai daerah yang strategis untuk ekspansi atau kontrol perdagangan. Lamuri yang sudah melemah mungkin menjadi korban dari ekspedisi semacam ini, baik dalam bentuk serangan langsung atau tekanan ekonomi yang semakin menyulitkan posisinya. Tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga selain serangan dari kekuatan besar seperti Majapahit dan ekspedisi asing, Lamuri juga menghadapi tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga yang ingin menguasai jalur perdagangan. Dominasi Samudra Pasai. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Samudra Pasai menjadi pesaing utama Lamuri dalam bidang perdagangan dan penyebaran Islam. Setelah mengokohkan kekuasaannya, Samudra Pasai kemungkinan besar berusaha memperluas wilayahnya dengan menguasai bekas-bekas wilayah Lamuri. Jika terjadi pertempuran atau ekspansi militer dari Samudra Pasai, Lamuri yang sudah dalam kondisi lemah kemungkinan besar tidak memiliki sumber daya untuk bertahan. Akibatnya, wilayah Lamuri bisa saja diserap ke dalam pengaruh Samudra Pasai dan eksistensinya sebagai kerajaan mandiri pun berakhir. Ancaman dari Kesultanan Malaka. Pada awal abad ke-15, Kesultanan Malaka mulai berkembang pesat sebagai pusat perdagangan terbesar di Selat Malaka. Dengan semakin kuatnya Malaka, jalur perdagangan di sekitar Lamuri semakin didominasi oleh kerajaan. Kesultanan Malaka yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah dan India
semakin menarik perhatian para pedagang yang sebelumnya mungkin masih bertransaksi dengan Lamuri. Akibatnya, Lamuri semakin tersingkir dalam perdagangan global, yang menyebabkan kemunduran ekonomi yang tidak dapat dipulihkan. Akhir dari Lamuri dengan berbagai tekanan yang datang dari berbagai arah, baik dari Majapahit, ekspedisi asing, maupun kerajaan-kerajaan tetangga seperti Samudra Pasai dan Malaka. Lamuri akhirnya tidak mampu bertahan. Tanpa catatan sejarah yang jelas mengenai kejatuhannya, ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan nasib akhir kerajaan ini. Lamuri ditaklukkan dan diserap oleh kerajaan lain. Dengan melemahnya kekuatan militer dan ekonomi Lamuri, ada kemungkinan kerajaan ini akhirnya ditaklukkan oleh Samudra Pasai atau kerajaan lain di sekitarnya. Jika ini terjadi, maka Lamuri mungkin tidak hancur secara tiba-tiba, melainkan perlahan-lahan kehilangan identitasnya dan menjadi bagian dari kerajaan lain yang lebih dominan. Migrasi penduduk dan elit Lamuri. Ketika ancaman semakin besar, para pemimpin dan penduduk Lamuri mungkin memutuskan untuk bermigrasi ke wilayah lain yang lebih aman. Mereka bisa saja berpindah ke Samudra Pasai, Malaka, atau daerah pedalaman yang tidak terkena dampak langsung dari konflik perdagangan dan ekspansi militer. Dampak bencana alam atau faktor lingkungan. Selain faktor politik dan militer, ada kemungkinan bahwa Lamuri juga terkena dampak bencana alam, seperti tsunami atau perubahan iklim yang mengganggu jalur perdagangan. Hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil mengingat wilayah pesisir Sumatera rawan terhadap bencana alam yang bisa menghancurkan infrastruktur dan ekonomi sebuah kerajaan. Serangan dari kekuatan asing, baik dari Majapahit, ekspedisi militer luar, Nusantara maupun kerajaan-kerajaan tetangga, menjadi faktor utama dalam kehancuran kerajaan Lamuri. Dengan semakin kuatnya pesaing seperti Samudra Pasai dan Malaka, Lamuri tidak mampu mempertahankan perannya sebagai pusat perdagangan dan Islam di wilayah utara Sumatera. Hilangnya Lamuri dari catatan sejarah bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari kombinasi tekanan militer, persaingan ekonomi, dan kemungkinan faktor alam yang membuatnya tidak lagi mampu bertahan. Meskipun demikian, jejak kejayaan Lamuri sebagai salah satu gerbang awal Islam di Nusantara tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia, meski kini hanya tersisa dalam ingatan sejarah yang samar. Kemunduran dan hilangnya Lamuri seiring berjalannya waktu, kerajaan Lamuri semakin kehilangan pengaruhnya di wilayah utara Sumatera. Berbagai faktor seperti ketidakstabilan politik, konflik berkepanjangan, serta gangguan dari kekuatan luar melemahkan fondasi kerajaan ini. Selain tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga, kondisi internal yang rapuh juga turut mempercepat kejatuhan Lamuri. Pada akhirnya, kerajaan ini menghilang dari catatan sejarah tanpa meninggalkan jejak yang jelas mengenai nasib akhirnya. Ketidakstabilan politik dan perpecahan internal dalam periode akhir eksistensinya, Lamuri kemungkinan mengalami perpecahan politik akibat lemahnya pemerintahan. Rivalitas di antara para pemimpin atau golongan bangsawan mungkin terjadi, yang membuat kerajaan sulit mempertahankan kesatuannya. Persaingan kekuasaan di dalam kerajaan, pergantian pemimpin yang tidak stabil, atau perebutan takhta di kalangan elit dapat melemahkan sistem pemerintahan. Konflik semacam ini membuat kerajaan lebih rentan terhadap serangan eksternal, karena perhatian yang seharusnya difokuskan untuk mempertahankan wilayah malah tersita oleh perselisihan internal. Berakhirnya, dukungan dari sekutu atau mitra dagang sebagai kerajaan maritim, Lamuri bergantung pada hubungan dagang dengan mitra-mitranya. Namun ketika pengaruhnya mulai melemah, para pedagang asing dan sekutu yang sebelumnya mendukungnya mungkin beralih ke pusat-pusat perdagangan lain yang lebih stabil seperti Samudra Pasai atau Malaka. Dampak perang dan konflik regional selain pertikaian internal, konflik yang melibatkan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara semakin memperparah kondisi Lamuri. Serangan dari Majapahit, dominasi Samudra Pasai, serta ancaman dari pihak luar membuat
Lamuri kehilangan daya saingnya. Invasi dan perebutan wilayah-wilayah yang sebelumnya berada dalam kendali Lamuri kemungkinan besar diambil alih oleh kerajaan-kerajaan yang lebih kuat. Dengan semakin menyusutnya wilayah kekuasaannya, daya tarik Lamuri sebagai pusat perdagangan dan peradaban Islam pun memudar. Migrasi penduduk dan penggabungan ke kerajaan lain, ketidakamanan akibat peperangan, dapat menyebabkan penduduk meninggalkan tanah asal mereka dan mencari perlindungan di wilayah lain. Banyak dari mereka mungkin bergabung dengan komunitas di Samudra Pasai atau daerah pedalaman Aceh, yang saat itu lebih stabil. Bencana alam dan perubahan lingkungan selain faktor manusia, bencana alam diyakini turut berkontribusi terhadap hilangnya Lamuri. Wilayah pesisir utara Sumatera rentan terhadap tsunami, gempa bumi, serta perubahan garis pantai yang dapat mengakibatkan kehancuran infrastruktur dan pelabuhan. Tsunami dan gempa bumi Sumatera, terutama bagian utara, berada di jalur cincin, Pasifik, yang sering mengalami gempa besar. Jika terjadi tsunami dahsyat, kota-kota pesisir seperti Lamuri dapat mengalami kehancuran yang mengakibatkan perpindahan penduduk secara besar-besaran. Perubahan jalur perdagangan jika pergeseran arus laut atau sedimentasi mengubah jalur pelayaran utama. Lamuri mungkin kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan utama. Ketika para pedagang mulai beralih ke pelabuhan yang lebih strategis, ekonomi kerajaan melemah dan penduduknya mungkin mulai berpindah ke daerah yang lebih menjanjikan. Asimilasi dengan masyarakat Aceh setelah mengalami kemunduran, penduduk Lamuri yang tersisa kemungkinan besar menyatu dengan masyarakat di sekitar Aceh. Pewarisan budaya dalam Kesultanan Aceh. Meski tidak lagi berdiri sebagai kerajaan independen, budaya dan tradisi Lamuri mungkin tetap bertahan dalam bentuk yang lebih luas di Kesultanan Aceh yang berkembang pesat pada abad ke-16. Jejak sejarah dalam manuskrip dan artefak, beberapa catatan sejarah serta peninggalan arkeologi di wilayah Aceh masih menyimpan jejak peradaban Lamuri. Namun minimnya dokumentasi tertulis membuat banyak aspek sejarah kerajaan ini tetap menjadi misteri. Hilangnya kerajaan Lamuri tanpa catatan yang jelas mengenai kejatuhannya, hilangnya Lamuri tampaknya merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, konflik politik internal, tekanan dari kerajaan lain, serta kemungkinan dampak bencana alam. Ketika wilayahnya semakin terpecah dan ditinggalkan oleh penduduknya, Lamuri pun menghilang dari peta politik Nusantara. Namun, meskipun tidak lagi berdiri sebagai kerajaan yang berdaulat, warisan Lamuri tetap hidup dalam sejarah Islam dan budaya di wilayah Aceh, yang hingga kini dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam tertua di Indonesia. Jejak arkeologi yang tersisa hilangnya kerajaan Lamuri dari catatan sejarah masih menyisakan banyak pertanyaan, tetapi penelitian arkeologi terus berusaha mengungkap keberadaannya. Beberapa situs di Aceh Besar diyakini sebagai bagian dari sisa-sisa kerajaan ini, meskipun bukti-bukti konkret masih terbatas. Situs arkeologi yang diduga berasal dari Lamuri, sejumlah lokasi di Aceh telah ditemukan mengandung struktur atau artefak yang diperkirakan berasal dari masa kejayaan Lamuri. Di antara situs yang paling menonjol adalah Kompleks Makam Kuno di Lamreh, Desa Lamreh, yang terletak di wilayah Aceh Besar sering dikaitkan dengan Lamuri. Di sini ditemukan makam-makam kuno dengan batu nisan bercorak Islam, mirip dengan yang ditemukan di Samudra Pasai. Bentuk dan ukiran pada batu nisan menunjukkan bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat keislaman yang penting. Reruntuhan struktur kuno di pesisir Aceh. Beberapa reruntuhan bangunan yang ditemukan di pesisir utara Aceh diyakini sebagai sisa-sisa permukiman atau benteng pertahanan Lamuri. Arsitektur dan bahan bangunan yang digunakan menunjukkan pengaruh seperti gaya Persia dan India, yang sejalan dengan peran Lamuri sebagai pusat perdagangan internasional. Temuan keramik dan artefak dari Timur Tengah dan Tiongkok, penemuan fragmen keramik Tiongkok, koin-koin Arab, dan perhiasan dari Asia Barat mengindikasikan bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan yang ramai. Barang-barang ini membuktikan
bahwa Lamuri memiliki hubungan erat dengan pedagang dari berbagai belahan dunia. Tantangan dalam mengidentifikasi Lamuri salah. Satu kendala terbesar dalam mengungkap jejak Lamuri adalah minimnya catatan tertulis dan kurangnya penelitian mendalam. Beberapa faktor yang membuat penelitian sulit adalah kurangnya bukti konkret. Tidak ada prasasti atau dokumen asli dari Lamuri yang ditemukan sejauh ini. Perubahan lanskap. Wilayah pesisir Sumatera mengalami perubahan akibat erosi, gempa bumi, dan tsunami yang mungkin telah menghapus banyak peninggalan fisik. Asimilasi dengan budaya lain. Setelah runtuhnya Lamuri, sebagian besar jejaknya mungkin telah menyatu dengan budaya Aceh, sehingga sulit untuk membedakan peninggalan asli kerajaan ini. Meskipun begitu, penelitian arkeologi terus dilakukan dengan harapan dapat menemukan lebih banyak bukti mengenai keberadaan Lamuri. Meskipun bukti fisik Lamuri masih sulit ditemukan, catatan tertulis dari berbagai sumber sejarah memberikan gambaran tentang kejayaan kerajaan ini. Manuskrip dari penjelajah Arab dan Tiongkok sering menyebut Lamuri sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Catatan penjelajah Arab pedagang dan penjelajah Muslim dari Timur Tengah telah mengunjungi Nusantara sejak abad ke-9 Masehi. Beberapa di antara mereka mencatat keberadaan sebuah kerajaan Islam yang makmur di wilayah utara Sumatera, Ibnu Khordadbeh, abad ke-9. Dalam karyanya Kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik, Ibnu Khordadbeh menyebutkan adanya jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Nusantara, di mana Lamuri termasuk dalam jalur penting ini. Al-Mas'udi, abad ke-10. Sejarawan Muslim ini mencatat bahwa di wilayah Sumatera telah ada komunitas Muslim yang berinteraksi dengan pedagang Arab dan Persia. Ibnu Battuta, abad ke-14. Dalam catatannya, Ibnu Battuta menyebutkan perjalanan ke Samudra, Pasai, tetapi juga mengindikasikan keberadaan kerajaan-kerajaan maritim lainnya yang memiliki hubungan erat dengan dunia Islam, yang mungkin termasuk Lamuri. Catatan dari dinasti Tiongkok. Sumber lain yang penting berasal dari para penjelajah dan sejarawan Tiongkok. Dinasti Tang dan Song memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Nusantara, dan beberapa catatan mereka menyebutkan nama kerajaan yang diyakini merujuk pada Lamuri. Catatan dari I Ching, abad ke-7. Seorang biksu Buddha dari Tiongkok, I Ching mencatat keberadaan kerajaan-kerajaan di Sumatera yang menjadi titik persinggahan dalam perjalanan ke India. Meskipun ia tidak secara eksplisit menyebut Lamuri, ia menggambarkan wilayah yang sesuai dengan lokasi kerajaan ini. Zhao Rugua, abad ke-13. Dalam bukunya Zhu Fanzi, Zhao Rugua mencatat kerajaan-kerajaan maritim di Asia Tenggara yang terlibat dalam perdagangan dengan Tiongkok. Salah satu kerajaan yang disebutkan diyakini sebagai Lamuri. Meskipun Lamuri jarang disebutkan dalam sumber tertulis Nusantara sendiri, catatan dari dunia luar menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki peran penting dalam perdagangan dan penyebaran Islam. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keakuratan informasi yang ada. Bab 9. Pengaruh Lamuri terhadap sejarah Islam di Nusantara. Meskipun telah lama menghilang, jejak Lamuri tetap hidup dalam sejarah Islam di Nusantara. Sebagai salah satu kerajaan pertama yang menerima Islam, Lamuri memainkan peran penting dalam membuka jalan bagi berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam berikutnya di wilayah ini. Peran Lamuri sebagai gerbang Islam di Nusantara, menyebarkan Islam ke wilayah sekitarnya. Sebagai pusat perdagangan, Lamuri menjadi tempat pertama bagi para ulama dan pedagang Muslim yang datang ke Nusantara. Interaksi mereka dengan penduduk lokal mempercepat penyebaran Islam ke berbagai wilayah lain, termasuk Samudra Pasai, Perlak, dan Aceh. Membangun tradisi keislaman bukti keberadaan makam-makam Islam di wilayah Aceh Besar, menunjukkan bahwa Lamuri memiliki komunitas Muslim yang cukup kuat sejak awal. Tradisi ini kemudian diwarisi oleh kerajaan-kerajaan penerusnya, menjadi cikal bakal Kesultanan Islam. Setelah runtuhnya Lamuri, pengaruhnya tetap terasa dalam Samudra Pasai,
yang berkembang menjadi pusat Islam pertama di Nusantara. Lamuri juga dianggap sebagai bagian dari cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam, yang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Pengaruh dalam budaya dan tradisi jejak Lamuri juga terlihat dalam budaya dan tradisi yang masih berkembang di Aceh hingga saat ini. Sistem pemerintahan Islam, struktur pemerintahan Islam yang diterapkan di Samudra Pasai dan Aceh kemungkinan besar terinspirasi dari pengalaman awal di Lamuri. Warisan arsitektur. Meski tidak banyak peninggalan fisik yang tersisa, bentuk makam Islam di Aceh menunjukkan adanya pengaruh Persia dan Timur Tengah yang bisa jadi berasal dari era Lamuri. Pengaruh dalam sastra dan manuskrip. Beberapa naskah kuno yang ditemukan di Aceh masih mencerminkan pemikiran keislaman awal yang mungkin sudah berkembang sejak era Lamuri. Meskipun kerajaan ini telah lama hilang, Lamuri tetap memiliki peran penting dalam sejarah Islam di Nusantara. Keberadaannya membuka jalan bagi penyebaran Islam dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam besar di wilayah ini. Lamuri mungkin telah lenyap secara fisik, tetapi warisannya tetap hidup dalam sejarah dan budaya Islam di Aceh dan sekitarnya. Misteri yang belum terpecahkan. Hilangnya kerajaan Lamuri dari catatan sejarah tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Tidak seperti kerajaan besar lainnya di Nusantara, Lamuri seakan lenyap tanpa meninggalkan bukti tertulis yang cukup jelas. Hingga kini, para sejarawan dan arkeolog masih mencari jawaban atas nasib kerajaan ini. Teori tentang hilangnya Lamuri, berbagai kemungkinan telah dikemukakan untuk menjelaskan mengapa Lamuri menghilang. Peperangan dan invasi. Sebagai wilayah strategis, Lamuri menjadi incaran banyak kekuatan besar. Persaingan dengan Samudra Pasai yang lebih berkembang sebagai pusat Islam dan perdagangan, kemungkinan besar turut melemahkan posisi Lamuri. Selain itu, ekspedisi militer dari Majapahit yang tercatat dalam Negara Kertagama menunjukkan bahwa kerajaan ini mungkin turut mengalami serangan dari luar. 2. Bencana alam wilayah pesisir utara Sumatera sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Perubahan alam yang drastis dapat menyebabkan hancurnya pemukiman dan memaksa penduduk berpindah ke daerah lain. Kemungkinan ini diperkuat oleh temuan arkeologi yang menunjukkan perubahan lanskap di beberapa lokasi yang diduga sebagai pusat Lamuri. 3. Asimilasi dengan Kesultanan Aceh. Seiring berkembangnya Kesultanan Aceh Darussalam, struktur politik dan sosial Lamuri mungkin melebur dalam kekuasaan yang lebih besar. Nama Lamuri lambat laun menghilang dari catatan sejarah, tetapi pengaruhnya tetap terlihat dalam tradisi dan sistem pemerintahan di Aceh. Jejak yang masih tersisa. Meskipun tidak banyak bukti konkret, beberapa peninggalan menunjukkan jejak Lamuri. Antara lain, situs makam kuno di Lamreh yang memiliki batu nisan bergaya Islam awal, reruntuhan di pesisir Aceh yang diyakini sebagai bagian dari permukiman atau benteng Lamuri, catatan dari penjelajah asing yang menggambarkan kerajaan ini sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Sebuah warisan yang masih hidup. Misteri Lamuri masih menjadi tantangan bagi penelitian sejarah Nusantara. Meskipun kerajaan ini tidak lagi berdiri, pengaruhnya tetap terasa dalam perkembangan Islam dan budaya di Aceh. Jejaknya mungkin tersembunyi dalam legenda dan peninggalan yang masih perlu diteliti lebih dalam. Seiring kemajuan teknologi dan penelitian arkeologi, harapan untuk menemukan lebih banyak bukti tentang Lamuri masih terbuka lebar.